Tahun 2019 adalah tahun yang begitu panas. Persaingan dua pasangan capres di Indonesia begitu panas. Pendukung fanatik saling serang demi membela tokoh idolanya. Adapun kedua pasang capres dan cawapres itu adalah Prabowo Sandiaga Uno di nomor urut 2 dan Jokowi Ma'ruf Amin di nomor urut 1. Pendukung pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandiaga Uno sama banyaknya. Namun sebagian besar partai koalisi ada di pihak Jokowi Ma'ruf. Persaingan ini tak hanya melalui massa, namun juga melalui media, baik melalui media sosial ataupun media elektronik. Hasil quick count di setiap televisi bisa berbeda. Sungguh panas persaingan pemilu di tahun 2019. Dan, setelah drama panjang, akhirnya pemilu selesai. Jokowi Ma'ruf memenangkan pemilu dengan selisih jumlah yang tipis. Dan, kemenangan ini sekaligus mengantarkan PDIP menjadi partai terbesar di Indonesia. Partai ini mendapatkan jatah kursi tertinggi di dalam anggota DPR. Di pemerintahan kedua, Presiden Jokowi melanjutkan pembangunan di periode pertama. Jalan tol dibangun secara masif. Total jalan tol yang dibangun mencapai lebih dari 1.000 km dan merupakan penambahan jalan tol terpanjang di sejarah Indonesia. Digitalisasi di segala bidang kian masif. Banyak pelayanan publik yang sudah digital. Jaringan 4G sudah dirasakan secara luas. Dan di era pemerintahan Jokowi yang kedua ini, saluran televisi kini berubah menjadi siaran digital. STB banyak beredar di masyarakat untuk menangkap siaran digital. Di era siaran digital, siaran televisi makin banyak. Bahkan lebih dari 20 channel. Namun, baru setahun kemenangan Presiden Jokowi, pandemi dunia melanda. Virus corona kabarnya merambah seluruh dunia dan itu memaksa berakhirnya era globalisasi. Semua negara menutup diri, dan krisis keuangan ada di mana-mana. Ekonomi Indonesia terpuruk. Hanya saja, sebagian kalangan menilai hal ini adalah akal-akalan kaum globalis. Namun, protokol kesehatan tetap diterapkan. Saya teringat seisi kota bagaikan kota mati. Suasana game Resident Evil dan Silent Hill begitu terasa di masa pandemi. Malam begitu angker karena sepinya jalan. Sekolah dan bekerja dilakukan di rumah. Meeting dan proses belajar mengajar melalui Zoom. Hal ini berlangsung selama 2 tahun. Dampak dari pandemi begitu destruktif. Banyak perusahaan gulung tikar, dan membuat pekerjaan ojek online begitu banjir karena tak ada lapangan kerja, kecuali Anda seorang crazy rich yang selalu dapat uang. Di era pandemi ini, banyak sekali konten kreator ataupun trader bermunculan. Para crazy rich bagi-bagi motivasi untuk dapat cuan dengan mudah. Hal ini seolah menjadi penyejuk di tengah maraknya PHK secara besar-besaran. Setelah 2 tahun, pandemi berakhir, namun pekerjaan pejabat negara kian berat untuk mengembalikan ekonomi yang terlanjur hancur. Terlebih, pajak penambahan nilai yang dinaikkan menjadi 11% telah membuat sebagian perusahaan yang berusaha mati-matian bertahan terpaksa menutup perusahaannya karena pajak begitu mencekik di saat perusahaan berusaha bangkit. Akhirnya, pengangguran bertambah. Kepercayaan masyarakat pada pemerintah mengalami penurunan ketika tersiar kabar adanya penambahan harta dari para pejabat ketika pandemi berlangsung. Sebagian kalangan menilai ada nuansa bisnis di balik pandemi. Sebagai orang awam, tentu sulit saya menyalahkan orang yang berpendapat demikian, karena bukti yang mereka punya juga saya rasakan. Terutama ketika vaksinasi. Menjelang akhir pemerintahan, selama periode kedua, Presiden Jokowi telah banyak membangun infrastruktur. Pembangunan banyak infrastruktur di Indonesia begitu luar biasa. Mulai jalan tol, bendungan, dan jembatan banyak sekali yang mulai beroperasi. Dan, satu hal yang mengejutkan adalah beroperasinya kereta api Trans Sulawesi yang telah
membentang di sepanjang pulau di Sulawesi. Padahal, tidak ada pemberitaan, namun untuk tahu detailnya ada di link deskripsi. Jujur saja, pembangunan kereta api ini benar-benar silent, tapi begitulah adanya. Di era ini, IKN sebagai ibu kota baru dibangun, dan tahun 2024 kita resmi pindah ibu kota di IKN. Dan, menurut kabar beritanya, untuk upacara tanggal 17 Agustus kabarnya dilaksanakan di IKN, tapi entah tahun berapa. Kalau analisa saya, dari keluarnya blueprint IKN hingga dibangun, dengan dana dan teknologi sekarang tentulah untuk selesai total membutuhkan waktu selama lebih dari 50 tahun, mengingat IKN itu dibangun dari nol alias menebang hutan. Sedangkan pembangunan IKN baru dimulai di periode kedua pemerintahan Jokowi. Di tengah prestasi menakjubkan Presiden Jokowi di periode kedua, goresan tinta merah di era ini cukup banyak. Banyak kasus yang berakhir tak memuaskan sebagian masyarakat. Mulai dari tragedi meninggalnya ratusan petugas Bawaslu karena perhitungan pemilu yang hanya sehari, tragedi kilometer 50, lalu ratusan nyawa melayang di tragedi Stadion Kanjuruhan, hingga RUU Hak Cipta Kerja yang praktis membuat kepercayaan masyarakat pada pemerintah kian tergerus. Dari berbagai kasus tadi, deretan skandal korupsi di akhir pemerintahan Jokowi periode sukses membuat kepercayaan masyarakat pada pemerintah makin pudar. Skandal korupsi besar mulai terungkap setelah kasus penganiayaan Mario Dandi yang begitu sadis. Karena hal itu, maka skandal pencucian uang di kalangan Kementerian Keuangan terkuak. Tersangka dari kasus ini adalah Rafael Alun Trisambodo. Dari kasus Rafael Alun tersebut, terkuak juga skandal korupsi petugas Bea Cukai. Skandal ini bukan main, melibatkan jaringan mirip mafia. Dan, dari dua kasus di atas, ternyata PPATK menemukan aliran dana mencurigakan senilai 349 triliun rupiah. Benar-benar skandal yang fantastis di sepanjang sejarah Indonesia. Tak cukup sampai di situ. Hutang Indonesia membengkak menjadi di atas 7.000 triliun. Memang menurut data dari Kementerian Keuangan kita masih aman, namun sebagian masyarakat tak bisa mempercayai begitu saja. Mengapa? Karena besarnya angka korupsi, dan juga beberapa hal. Mulai dari ruginya PLN, Pertamina, hingga maskapai Garuda yang nyaris pailit. Di samping itu, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinilai hanya buang-buang uang dan kurang berfaedah. Hal ini diperkuat dengan molornya pembangunan kereta cepat yang justru membengkak. Hal ini diperparah ketika China meminta jaminan APBN yang awal perjanjiannya tak meminta jaminan APBN. Tak ayal, kepercayaan masyarakat pada pemerintah, terutama pada institusi keuangan makin merosot. Ditambah, dengan kondisi hutang yang begitu besar tentu sangat membebani pemerintahan selanjutnya. Semoga Presiden mendatang cukup kuat dan mampu mengatasi masalah hutang ini dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat pada institusi polisi juga makin tergerus ketika terjadi kasus Verdi Sambo. Dari kasus itu, berbagai kasus di kepolisian mulai terkuak. Tragedi Stadion Kanjuruhan juga turut menyumbang tergerusnya kepercayaan masyarakat pada institusi kepolisian. Lalu, bagaimana kepercayaan masyarakat pada lembaga legislatif? Lebih parah, masyarakat sudah tidak percaya pada DPR RI. Terlebih dengan sikap DPR yang dianggap menolak RUU perampasan aset hasil kejahatan. Masyarakat kecewa pada DPR RI. Bagi masyarakat, DPR itu hanya mengurusi kepentingan partai. Dan yang parah, secara terang-terangan seorang anggota DPR menerima bagi-bagi uang kartel. Bayangkan, uang kartel ternyata sudah beredar di Indonesia. Kita semua bisa menebak dari mana uang kartel itu berasal. Tentulah uang hasil tindak kejahatan seperti narkoba, korupsi, dan berbagai transaksi haram.
Tapi anehnya, mereka memakan uang itu dengan bangga. Saya jadi bertanya-tanya, mungkinkah para mafia dunia ingin membuat Indonesia sebagai rute pencucian uang hasil kejahatan selanjutnya? Tenanglah, ini hanya imajinasi, kawan. Peace. Lalu korupsi di jajaran Kementerian Perhubungan. Di tengah suksesnya pembangunan kereta api Trans Sulawesi, ternyata aroma korupsi di Kementerian Perhubungan terendus. Sayang sekali. Terakhir, korupsi BTS. Bayangkan, BTS untuk menunjang digitalisasi justru dikorupsi oleh Menkominfo yang menangani teknologi. Luar biasa parah. Di satu sisi, media sering mempropagandakan kemajuan Indonesia, tapi nyatanya fakta berbeda dengan pemberitaan. Selain kasus di atas, isu akan kebangkitan komunis gaya baru kian mencuat. Saya sebagai orang awam yang buta politik tak tahu mengenai isu itu, namun dari berbagai kejadian di negara ini, saya justru merasa negara kita kembali ke era tahun 1960-an, di mana kita condong ke Blok Timur. Dan ini diperkuat dengan banyaknya propaganda anti-Barat, terutama yang sering digaungkan oleh para buzzer. Bagi saya, tak perlulah kita anti pada bangsa manapun, karena sikap antipati kita itulah yang membuat Indonesia tak bisa maju. Sikap antipati yang berlebihan justru membuat kita terbelakang. Dari berbagai kasus dan isu besar di atas, saya sangat menyayangkan adanya tinta merah yang mencoreng pencapaian pembangunan di era kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Sejujurnya, untuk kasus KKN di era ini sangat parah, bahkan mengalahkan era Orde Baru. Namun, biar bagaimanapun juga, Presiden Jokowi telah berusaha semaksimal mungkin. Sebagai orang yang netral, inilah penilaian saya pada pemerintahan Jokowi di periode kedua. Jika pendengar berbeda pendapat, saya persilahkan.